Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat beribadah untuk jemaat sekalian. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di GKI Layur, kami undang bangkit berdiri. Warta lisan yang perlu kami sampaikan adalah sebagai berikut. Kebaktian Minggu pagi ini jam 9 dilayani oleh Pendeta Emeritus Samuel Lee. Pelawatan jemaat secara online. Pada hari Selasa, 4 Juli 2023, Majelis Jemaat akan melaksanakan pelawatan virtual kepada jemaat. Untuk jadwalnya adalah sebagai berikut. Wilayah 1, Pendeta Kristia Kalf bersama dengan Penatua Siane dan Penatua Wahyu Irawanto. Wilayah 2, Penatua Nugraha Budi Santosa bersama dengan Penatua Alex Rumonor dan Penatua Ragil Saksomo. Wilayah 3, Penatua Marcelo Ananda Odang bersama dengan Penatua Andre Soplantila dan Penatua Hana Safitri. Apabila ada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memerlukan pelayanan atau ingin dilawat secara virtual, dapat menghubungi tata usaha atau penatua wilayah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Growing Sprout. Bidang pembinaan akan mengadakan acara Growing Sprout, yaitu acara khusus untuk menyambut anak-anak sekolah minggu yang sudah memasuki masa remaja dan masuk di komisi remaja. Acara ini akan dihadiri oleh anak-anak bersama orang tuanya untuk bersama bersyukur kepada Tuhan atas karyanya dalam perjalanan kehidupan mereka yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 pukul 17 di tempat di GKI Layur secara onsite. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian. Flying Eagle. Bidang pembinaan akan mengadakan acara khusus bagi orang tua dan remaja yang telah lulus kelas 12 untuk mempersiapkan mereka memasuki kehidupan dewasa bersama Tuhan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Juli 2023 pukul 17 bertempat di GKI Layur secara onsite. Mohon dukungan jemaat sekalian. Persembahan bulanan. Pada hari ini akan dilayankan persembahan bulanan. Sampul persembahan bulanan bersedia dan dapat diambil di meja depan pintu masuk gereja. Persembahan bulanan dapat dilakukan dengan cara memasukkan sampul persembahan bulanan ke dalam kantong yang ada di depan atau dapat dilakukan transfer ke GKI Layur, Bank BCA ataupun CIMB Niaga dengan memberikan keterangan persembahan bulanan dengan bukti transfernya atau jumlah transfer diberi dengan angka 39. Atestasi masuk. Telah datang dengan surat atestasi dari Gereja Metodis Indonesia Berkat Gayang Gambiri, Distrik 5, Wilayah 5 atas nama Joko Sarau Turnip, Yunita Devriani Purba, Sada Isa Tagora Turnip, beralamat Jalan Batu Merah Delima, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur dari wilayah 2. Telah datang dengan surat atestasi dari GKI Harapan Indah atas nama Tatak Brawiyanto dengan alamat apartemen Friends Walk Tower di Kelapa Gading dari wilayah 2. Selamat beribadah dan melayani bersama. Untuk nama-nama yang tadi saya panjangkan untuk atestasi masuk, dipersilakan maju ke depan. Dan kita akan memberikan kartu nama anggota dari Majelis GKI Layur. Dipersilakan maju. Dipersilakan duduk kembali. Kembali lagi, selamat beribadah dan melayani bersama-sama dengan kita dari Jemaat GKI Layur. Warta lisan demikian yang kami sampaikan, berita selengkapnya dapat saudara baca dalam warta Jemaat elektronik yang terdapat di website dan aplikasi GKI Layur. Haleluya! Pujilah Allah dalam tempat kudus-Nya.
Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kesabaran. Apakah ini yang menjadi hal yang ingin kita miliki dan praktekkan? Jika iya, Tuhan pasti akan mengabulkan permintaan kita untuk menjadi lebih sabar. Namun, kita harus siap bertemu dengan berbagai macam orang dan peristiwa yang akan meningkatkan level kesabaran kita. Murid Kristus sejati pastilah mengalami pertumbuhan dalam mempraktekkan kesabaran. Inilah yang akan kita renungkan dengan tema Buah Roh Kesabaran. Nas pendahuluan diambil dari Nas Amsal 16 ayat yang ke-32 yang berbunyi demikian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Memanggil aku
marilah kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Umat diberikan kesempatan untuk menaikkan doa pribadi, lalu saya akan menutupnya. Bapa Surgawi, kami mengakui sering mudah naik darah dan tidak sabaran. Kami lebih baik untuk menghindari tuntutan untuk menjadi tetap setia mempraktekkan firman-Mu. Ampunilah kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bagi kita yang sudah meminta pengampunan dosa kepada Tuhan, percaya sepenuh hati dan bertekad menjalani hidup baru, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang seperti yang tertulis dalam Yoel 2 ayat yang ke-13, versi bahasa Indonesia sehari-hari. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berpalinglah kepada Tuhan Allahmu.
Ia panjang sabar dan penyayang, murah hati dan penuh kasihan, senang mengampuni dan tidak suka menjalankan hukuman. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu.
kasih untuk grup Kolintang. Mari saudara kita mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa, di hari Minggu ini Tuhan, kami saatnya mau mendengar firman-Mu menyapa kami. Kuduskanlah hati dan pikiran kami, agar apa yang kami baca di dalam Alkitab boleh berbicara dan mengubah kehidupan kami. Kami memohon Engkau yang mempersiapkan hati kami, berkuasa atas hamba-Mu sehingga apa yang dikatakan sungguh menjadi berkat di dalam kehidupan jemaat. Kami berdoa dan kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab hari ini ada 2 bagian saja, yaitu surat Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11 kita baca lebih dulu, kemudian ada ayat di dalam Galatia 5 ayat 22. Surat Yakobus pasal 5 mulai dari ayat 7. Demikian bunyinya. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Satu ayat lagi saudara yang menjadi ayat mas kita, yaitu dari Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ya, sampai di situ saudara pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, tetapi yang juga memeliharanya. Haleluya. Saudara, pada hari ini kita menggunakan tema dari buku Kelompok Kecil Barnabas. Ada 13 karakter seorang murid Kristus yang didaftarkan, dan salah satu yaitu kesabaran. Nah saudara, ketika segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana kita, apa yang kita inginkan terlaksana, maka
sabar itu menjadi sesuatu yang mudah. Ketika semua prosedur berjalan dengan lancar, maka kesabaran itu adalah sesuatu yang gampang kita pahami. Tetapi ketika kita mengalami kesulitan, apa yang kita inginkan itu tidak terlaksana, disitulah kita memasuki ujian terhadap kesabaran itu. Kalau ada teman kita yang sakit, berkepanjangan, tidak sembuh-sembuh, dengan mudah kita akan mengatakan sabarlah. Tuhan nanti punya cara, punya waktu sendiri untuk menyembuhkanmu. Kalau ada orang yang diperlakukan tidak adil, dia sangat emosi, kita temannya mudah memahami kesabaran dan kita menguatkan dia, itu mudah. Tetapi saudara, kalau ketika kita sedang nyetir mobil enak-enak santai, tiba-tiba ada mikrolet memotong jalur kita. Untung kita injak rem dengan segera dan saat itulah kita memasuki ujian kesabaran. Kita buka jendela, kita maki dia. Ketika kita dipermainkan birokrasi, dipingpong. Oh, ini Bapak harus urusnya ke sana. Setelah kita menuju ke sana, di sini bukan, harus ke sana. Mulailah kita naik darah. Ketika rekan kerja kita menulis di media sosial, memfitnah kita, kita mulai marah. Dan marah itu adalah suatu pembelaan kita. Sehingga dalam hal ini marah itu lumrah. Bahkan marah itu kemarahan yang kudus. Sebab Tuhan Yesus pun pernah marah. Dan marahnya Yesus pasti kudus. Nah saudara, tema dari buku Barnabas pada hari ini, kesabaran itu adalah salah satu karakter murid Kristus. Jadi yang dibahas di dalam tema ini bukan kesabaran dalam pengertian umum, tetapi kesabaran yang disaksikan Alkitab, yang diajarkan Yesus sendiri. Itulah kesabaran Kristiani. Loh, kok ada kesabaran Kristiani? Emang ada kesabaran Islam, kesabaran Buddha? Bukan. Ya. Tetapi kita mau membedakan kesabaran dalam pengertian umum dan kesabaran yang diajarkan Alkitab. Karena kita murid Kristus, maka kita perlu membicarakan apa yang diajarkan Alkitab. Sebab kalau kesabaran umum itu seringkali confuse dengan budaya, dengan ya misalnya ada orang bilang orang Jawa itu sabar. Kalau orang Batak tidak. Benarkah orang Batak? Kalau ngantri, ya budaya ngantri itu paling terkenal tuh orang Jepang, ya orang Jepang itu dengan tanpa diperintah langsung bisa secara otomatis ngantrinya rapi. Orang bule juga. Tapi kalau Indonesia, wah, ngantrinya melebar ya. Ada orang bilang kalau mau sabar itu, kalau
orang yang hipotensi, orang yang darah rendah itu biasanya sabar. Tapi kalau suka minum kopi, makan kambing guling, itu biasanya tidak sabar. Ya. Hipertensi. Apakah sabar itu ditentukan oleh kesehatan? Tidak. Ada juga secara psikologis bahwa orang yang flegmatik itu lebih sabar daripada orang kolerik. Saya ini flegmatik. Jadi kelihatannya sabar. Apa betul? Kalau saudara mau tahu asli saya, ikut saya nyetir ya. Nah saudara, menurut saya kesabaran yang diajarkan Alkitab itu bukan temperamen. Bukan kebiasaan masyarakat. Bukan budaya tertentu. Tetapi marilah kita pelajari bersama saudara. Apa yang disaksikan Alkitab tentang kesabaran itu. Tadi kita membaca Galatia 5 ayat 22. Kesabaran itu adalah buah roh. Artinya hasil karya Roh Kudus. Karena kita punya relasi dengan Kristus, relasi yang khusus. Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, kita muridnya. Persekutuan dengan Kristus itulah yang membuahkan buah roh. Salah satunya kesabaran itu. Jadi kesabaran bukan temperamen, bukan sebuah budaya atau kebiasaan orang. Tetapi ditentukan oleh sejauh mana kualitas relasi kita dengan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kata kesabaran yang menjadi buah roh itu di dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan makrotumia. Makrotumia itu sebenarnya lebih cocok diterjemahkan long suffering. Jadi bukan hanya patient ya. Jadi dalam bahasa Inggris ada sabar itu patient, ada long suffering. Tetapi lebih tepat long suffering. Yang kalau bahasa Indonesia barangkali diterjemahkannya panjang sabar. Atau tabah. Atau tahan menderita. Atau rela menanggung. Itulah long suffering. Nah saudara, banyak orang yang menganggap bahwa kesabaran itu sebuah tindakan menunggu dengan pasif. Seperti ngantrinya orang Jepang itu. Atau orang yang tidak gampang marah. Seperti sebuah lagu anak-anak ya. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Diejek dihina ku kan tetap tersenyum. Kok diterusin? Diinjak kepalanya pun tetap tersenyum. Itu sabar. Benarkah? Saudara, kata makrotumia itu adalah kata sifat yang aktif, perlu perjuangan. Seperti misalnya di dalam surat Ibrani pasal 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi yang mengelilingi kita seperti awan. Marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang menjerat kita. Dan berlari dengan tekun pada perlombaan yang disediakan di hadapan kita. Berlari dengan tekun, itulah makrotumia. Jadi bayangkan saudara kalau ada orang yang lomba lari. Apakah pada saat dia berlari, berlomba itu dia sambil
nunggu yang belakang. Tidak kan? Jadi kesabaran itu dalam ayat ini adalah sebuah daya juang, daya tahan. Orang Kristen bisa menjalankan perlombaan untuk sabar, yakni dengan tekun menghadapi kesukaran dengan penuh perjuangan. Artinya ketika di dalam kehidupan kita banyak sekali ujian atau pencobaan tentang kesabaran itu, pengen marah atau pengen lepas dari semua ini, lalu kita memakai cara sendiri, ya. Tetapi kita tetap bertahan. Itulah kesabaran. Nah, kesabaran yang seperti ini ternyata tidak dibangun dalam semalam. Artinya pada waktu malam kita berdoa, Tuhan, aku ingin jadi orang yang sabar. Tolong Tuhan, tumbuhkan buah kesabaran itu. Begitu, amin, besok pagi kita bangun, kita berubah menjadi Pak Sabar. Tidak. Tetapi suatu proses jatuh bangun kita. Bagaimana saudara caranya kita menjadi orang yang sabar? Kalau ini ditanyakan kepada orang-orang luar, ya, barangkali ada yang memberikan resep. Kamu mau sabar? Caranya jadi vegetarian. Jangan makan daging. Kalau daging yang dimakan itu dari binatang yang galak, kayak macan gitu, nanti kamu tidak sabaran. Apa betul? Tentu tidak. Tetapi kalau kita bertanya kepada Tuhan, bagaimana caranya Tuhan aku jadi sabar? Maka Tuhan itu bekerja tidak instan. Tidak semalam selesai amin langsung sabar, tidak. Tetapi Tuhan menggunakan berbagai cara. Salah satu cara yang Dia sering pakai adalah melalui pencobaan, melalui ujian. Inilah yang dikatakan Yakobus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, saudara, seringkali Tuhan memakai cara itu. Dia membentuk kesabaran itu. Dia tidak menjadikan kita robot. Oh, kamu mau sabar? Nih aku kasih plok. Tidak. Tetapi Dia membentuk kita. Nah, saudara, dalam Yakobus pasal 5 yang kita baca tadi, Paulus memberikan contoh tentang kesabaran itu seperti petani yang menantikan hasil tanahnya sesuai periode pergantian musim. Dikatakan hujan di musim gugur dan hujan di musim semi. Jangan lantas kalau padi itu ditanam panennya 3,5 bulan lagi, kita maunya cepat. Ditaburi obat, zat kimia. Ya barangkali bisa setiap bulan panen, tapi ya mungkin berasnya jadi tidak sehat. Dan inilah yang ditempuh oleh Yakub dan ibunya Ribkah. Mereka sudah tahu, Tuhan sudah memberitahukan anak yang lahir belakangan itu akan jadi tuan atas yang lahir duluan, Esau. Tetapi Yakub dan ibunya ini, Ribkah ini,
bersekongkol, untuk tidak sabar memakai cara mereka sendiri, membohongi suaminya, membohongi bapaknya, merebut hak kesulungan Esau itu. Saudara, akhirnya keluarga ini jadi saling bertikai, saling membenci, tipu menipu sampai 2 generasi. Itu akibatnya tidak sabar menantikan cara kerja Tuhan. Nah, di dalam Yakobus 5 ayat 10 dikatakan, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Nabi-nabi di dalam perjanjian lama itu ditolak oleh Yehuda Israel. Bahkan mereka dianiaya dan ada yang dibunuh. Seperti Yeremia itu dimasukkan dalam sumur kering. Mereka lebih percaya nabi palsu. Tetapi Yeremia tetap setia, tetap taat, bernubuat bagi Yehuda. Itulah kesabaran. Dan di dalam Ibrani 6 ayat 15 dikatakan, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Walaupun sudah tua, umur 100, Tuhan kok menjanjikan anak, keturunan. Itu aneh. Tetapi Abraham percaya. Sabar menanti 25 tahun. Sedangkan Sarah sudah tidak sabar. Ya. Sarah kemudian pakai cara sendiri. Suaminya ditawari Hagar. Ya. Nah, saudara-saudara, teladan yang sempurna untuk kita belajar kesabaran tentunya bukan Abraham, bukan tokoh-tokoh tadi, ya, tetapi Kristus. Kristus yang di dalam Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi saudara, kalau kita mau belajar kesabaran, kita harus mau tidak mau datang pada sumbernya, kepada Kristus yang mengajarkan kepada kita kesabaran yang seperti yang dimaksud Alkitab, bukan kesabaran umum. Tetapi bagaimana? Aku kan bukan Kristus, aku manusia yang lemah, aku manusia biasa. Betul, saudara. Kita manusia yang lemah. Kita tidak mungkin bisa punya karakter Kristus. Tetapi Yesus tahu kelemahan kita. Yesus bukanlah seperti manusia yang tahu anak 5 tahun itu ya tentu tidak bisa gotong karung beras 10 kilo. Kalau ada orang tua yang memerintahkan seperti itu, tentu ya yang keliru orang tuanya kan. Tetapi Yesus ini tahu, ketika di dalam Alkitab ada perintah, kuduslah kamu sebab aku kudus. Loh, emang kita manusia hebat kok bisa kudus seperti Allah? Kalau kita mau sabar seperti Kristus, tidak bisa lah. Tetapi Kristus bekerja di dalam kita, memampukan kita. Dan Allah bukan hanya memberikan tuntutan, tetapi Ia juga menyediakan kekuatan untuk merealisasikan tuntutan itu.
Jadi ia memberikan apa yang ia tuntut. Ini dikatakan dalam Kolose 1 ayat 11. Tuhan menguatkan kita untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Tuhan yang menolong, memampukan kita. Dan inilah yang tadi Rasul Yakobus memberikan contoh tentang Ayub. Kalau kita belajar dari kitab Ayub itu, Ayub pasal 1 sampai pasal 3 itu indah. Tetapi setelah pasal 3 itu Ayub ngomel. Ayub bersungut-sungut. Ayub mengutuki hari kelahirannya sendiri. Ayub menuduh Tuhan berlaku curang, tidak adil, dan sebagainya. Tetapi di akhir pasal, di pasal 42 itu, Ayub mencabut perkataannya dan dia itu mengagumi rencana Tuhan yang indah. Sampai dia di ayat 5 mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dulunya aku tahu dari kata orang kau itu maha kasih. Aku kata saksi Tuhan itu baik. Tetapi setelah aku mengalami masalah hidupku, sekarang aku tahu bukan dari kata orang, tapi aku mengalami sendiri kebaikan Tuhan. Ayub bukan Kristus. Ayub manusia biasa yang lemah. Ayub jatuh bangun. Tapi Tuhan menopang dengan kekuatan Allah. Ayub sampai tekun, sabar, dan membuahkan suatu pekerjaan yang indah. Menjadi saksi Allah sepanjang sejarah manusia. Nah saudara, terkadang Allah memang seolah membiarkan. Tetapi dalam kamus orang percaya sebetulnya tidak ada. Membiarkan itu tidak ada. Tetapi kamus kita adalah mengizinkan. Seperti Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub. Allah mengizinkan kita mengalami situasi yang sulit. Dia mungkin mengizinkan pencobaan itu menimpa kita. Karena tujuannya bukan kedengkian, tetapi kekudusan kita. Menyempurnakan karakter kita. Dengan mengingat kebenaran ini, pengajaran ini saudara, maka kita akan terbantu untuk menghadapi pencobaan atau ujian itu yang setiap hari datang. Melalui peristiwa-peristiwa, dan kita perlu belajar dari yang sepele, yang kecil. Seperti menghadapi supir mikrolet yang sarap tadi. Nanti tambah hari tambah besar masalah pencobaan itu. Dan kita sudah siap. Kita akan membuahkan buah kesabaran. Amin. Kita akan kembali mendengarkan persembahan pujian Kolintang.
I will follow him. Follow him wherever he may go. And near him I always will be. For nothing can keep me away. He is my destiny. I will follow him. Ever since he touched my heart anew, there isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away from his love. I love him, Oh yes, I love him. I follow my true love You'll always be my true love. forever. From now until forever, I love him, I love him, I love him, and now it goes. I follow, I follow, I follow. Just always be my true love, my true love, my true love. From now until forever, forever, forever. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep us away from his love. I love him, I love him, I love him, and where he goes I follow, I follow, I follow. He'll always be my true love, my true love, my true love. From now until forever, forever, forever. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep us away from his love. I love him. Marilah kita bersama orang percaya di semua tempat dan waktu mengingat dan mengikrar ulang pengakuan imam rasuli kita dengan mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah jemaat kita bersama menaikkan doa syafaat. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sadar bahwa ketika kami merasa tidak sanggup, maka di situ Tuhan berjanji menguatkan kami, agar kami tidak putus asa, agar kami tetap berjuang sampai kami tiba dengan sempurna. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat yang sedang mengalami pencobaan berupa sakit penyakit yang tidak juga kunjung sembuh. Ya Tuhan, karuniakanlah buah kesabaran itu kepadanya. Kepada mereka yang sedang menghadapi pencobaan di rumah tangga mereka, di dalam pekerjaannya, di dalam segenap kehidupannya, masalah yang dihadapinya, biarlah itu tidak membuat mereka menyerah, lalu mereka mengambil cara-cara yang tidak Engkau kehendaki.
biarlah buah roh itu bertumbuh dalam kehidupan mereka. Ya Bapa di surga, saat ini kami juga bersyukur karena bakal jemaat Grand Wisata, GKI Grand Wisata sudah semakin berkembang dengan baik dan rencananya pada tanggal 3 September nanti akan didewasakan menjadi jemaat yang mandiri. Biarlah Tuhan yang akan menyertai, memimpin sehingga perjalanan GKI Grand Wisata akan menjadi jemaat yang semakin bertumbuh besar. Dan kami sebagai induk yang turut ambil bagian dalam pelayanan ini merasakan sukacita melihat pekerjaan kerajaan Allah semakin dimasyurkan. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk panitia yang mempersiapkan acara pendewasaan ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana persidangan Majelis Klasis Jakarta Timur yang akan diselenggarakan pada minggu ini, yaitu tanggal 7 sampai 8 Juli. Tuhan persiapkan para utusan dan semua anggota BPMK untuk bisa memutuskan hal-hal yang penting secara gerejawi, dan Engkau yang memimpin memberkati persidangan ini. Ya Bapa, kami yakin bahwa Engkau adalah Allah yang terus bekerja di dalam kehidupan kami selaku pribadi maupun kami selaku bagian dari gereja Tuhan, maupun juga kami bagian dari tengah bangsa dan negara kami. Tuhan memberikan kami hikmat agar kami terus menjadi bagian di tengah bangsa yang menjunjung tinggi Pancasila. Biarlah Pancasila itu menjadi jiwa di dalam kehidupan bangsa kami yang kami hargai dan sungguh mempersatukan perbedaan yang ada. Dengarlah doa kami Bapa. Kami alaskan seruan doa syafaat kami ini di dalam nama Kristus Yesus yang mengajarkan kepada kami berdoa. Lepaskanlah kami dari yang jahat.
marilah kita membawa persembahan syukur bulanan kita kepada Allah dengan berdasarkan firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayatnya ke-18 versi terjemahan sederhana Indonesia. Bersyukurlah kepada Allah dalam segala keadaan, karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita sebagai orang yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Persembahan dapat diberikan melalui QRIS dan transfer ke rekening GKI Layur, serta persembahan bulanan bisa dimasukkan ke dalam gentong yang tersedia. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekalahannya bagi umat damai, dulu kini selamanya, panjang semeramai. Puji Dia yang setianya ada. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Puji dan syukur Bapa, kami naikkan ke hadirat-Mu
Kami bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan hingga saat ini. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu dalam hidup yang Kau berikan ini. Tuhan, kami membawakan persembahan yang berasal daripada-Mu. Kiranya berkenan Tuhan menerimanya dan memberkatinya, agar semuanya yang terkumpul saat ini Tuhan dipergunakan sebaik mungkin untuk memuliakan Engkau. Berilah hati yang bijak dan tuntunlah Tuhan seturut apa yang Tuhan rancangkan dengan berkat yang Kau limpahkan ini, agar semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia di setiap kesempatan dalam hidup yang Tuhan berikan ini, boleh kembali kami persembahkan untuk memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di dalam hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera Bapa. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Damai penuh masuk di hatiku, dunia mencari cara. Kesusahan lenyap, telah berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Itulah janji-Nya kepadaku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya.
Buat keluarga yang baru katekisasi silahkan kumpul dengan pendeta untuk terima salam dari jemaat. Jemaat dipersilakan bersatu dulu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Juga selesai.